selalu istiqomah ketika taat dan selalu istighfar ketika terjerumus dosa. Karena 4 itu tadi beliau mengatakan sandangannya wong murid ya, luzum lintas ayakun arba'an. Kata beliau, manusia pasti menyandang 4 hal. Nikmat maka disyukuri, yang kedua ayakun musibatan falyasbir, musibah maka hendaklah sabar, ayakun taatan falyastamir, dapat ketaatan maka dilanjut, dan ketika dosa maka istighfar. Dan dia selalu bahagia. Kata beliau itu tanda orang bahagia yang 4 tadi. Inna min alamatil sadatil mar'i al-arba'ah. Kata beliau apa? Idza u'tiya syakara. Ketika pas diberi syukur. Wa idza ubtuliya sabara. Pas kena musibah sabar. Wa idza ata'a istamara. Pas taat ya dilanjut. Wa idza adznaba istighfar. Ketika pas dosa istighfar. Bahkan yang menarik ini, cukup orang dikatakan dosa kalau pas nikmat dia nggak mau bersyukur, pas kena musibah nggak mau sabar, pas taat nggak awet, nanti pengen balik lagi ya. Apalagi pas dosa nggak mau istighfar, itu tambah parah lagi. Sama rahimahullah, maka kita syukuri ya, bisa kumpul-kumpul. Ini tanda kita diberi rezeki sehat, rezeki waktu. Kekayaan itu nggak cuma duit ternyata. Bahkan kalau Ibnu Abbas mengatakan kekayaan yang ada 6 tingkatan itu yang paling bawah itu kata beliau adalah ghinaul amwal, kekayaan finansial. Jadi duit, harta, rumah, aset, nah, itu kalau digabung itu cuma kekayaan yang paling bawah. Ada kekayaan di atasnya namanya ghinaul muru'ah, kekayaan sosial. Karena ada orang kaya nggak terhormat. Ada lagi kekayaan namanya ya ghinaul jasad, ya kekayaan fisik. Kemudian ghinaul fursah, kekayaan waktu. Nah yang tertinggi adalah ghinaul ilm, kekayaan ilmu. Nah antum kalau bisa kumpul di sini nih berarti dapat menghimpun banyak kekayaan, kekayaan waktu. Karena model wong sibuk-sibuk itu biasanya raisong ini. Kemudian kekayaan fisik ya, karena ingkrak-ingkrik loro-loroan ya mesti izin daerah adem ini. Termasuk kekayaan finansial barang, masalahnya nek ra duwe yo sok-sok ra melu karena setoran. Tapi ketika kita bisa hadir ini insya Allah ya, terutama kekayaan yang kita harapkan adalah kekayaan tertinggi, yaitu kekayaan ilmu ini. Kalau antum pekerjaannya ini pekerjaan yang mulia. Kalau Nabi menjelaskan kita nggak boleh lepas dari ilmu, harus selalu ada kaitan dengan ilmu. Itu Nabi kan mengurutkan keterikatan kita dengan ilmu itu level tertinggi adalah jadi pengajarnya. Kalau nggak bisa baru muta'alimnya, baru nggak bisa lagi bawahnya, mustamiknya, nggak bisa lagi pencinta pendukungnya. Nah untuk di level tertinggi itu masing-masing fadilahnya beda-beda loh. Dan fadilah yang tertinggi adalah fadilah mengajarkan ilmu. Karena di antara unggulan umat Nabi Muhammad ya, itu ketika umurnya pendek itu adalah dengan mengajarkan ilmu. Karena ilmu itu akan memanjangkan umurnya. Dia akan diberi pahala dari semua amal orang-orang yang dia ajari, gitu ya. Itu dan makomnya ini juga makom para nabi. Bahkan dia dapat lisensi untuk memberi syafaat pada hari kiamat. Nabi mengatakan yusbaq yaumul qiyamah bisa rasa akan bisa memberi syafaat 3 golongan, al-anbiya wal syuhada wal ulama, para nabi, kemudian para syuhada dan para ulama yang mengajarkan ilmu. Kalau para nabi itu dilisensi untuk umatnya. Kalau para syuhada ada kuotanya 70 ya. Hadisnya itu kan 70 keluarganya. Tapi kalau para ulama yang mengajarkan ilmu, itu tanpa kuota. Bahasa Inggrisnya itu unlimited. Kalau kayak itu jangan tuh dijelaskan kayak rapat percaya malah apa bulanan dewe kan mau ini penting loh, ya aku era ekonomi yang hari ini. Jadi ini betul-betul keberkahan itu. Bahkan ya mungkin kalau saya
baca di bukunya Ibnul Qudamah, orang yang sering keliling-keliling safar rehlah gitu ya, kayak antum ini kan acara yuk mau gonta-ganti suasana pergi outbound kayak gini, itu ada 4 anugerah besar, ada 4 maslahat besar yang didapat di kitab Minhajul Qasidin itu. Pertama, dia akan mendapatkan kecintaan Allah karena golongan atau salah satu perilaku dan sifat orang mukmin yang sangat dicintai Allah itu adalah mereka biasa keliling-keliling. Antum kalau baca ayat Allah surat At-Taubah ayat 122, itu termasuk perilaku atau lifestyle-nya orang mukmin yang menjadikan dia dicintai Allah. Bahkan kalau dia sudah membiasa itu akan dikabari dengan surga. Di ayat itu apa? Salah satunya ada 7 sifat di situ kan. At-Taibun, terus pokoknya tiap hari tobat, selalu tobat. Kemudian abidun, getu dalam ibadah. Kemudian hamidun, selalu bersyukur. Maksudnya bentuk bersyukur itu kalau para sahabat biasanya mengucapkan alhamdulillah terus syukuran. Pokoknya ada apa-apa syukuran modelnya itu termasuk perilaku orang yang sangat dicintai Allah gitu. Misalnya dua anak syukuran, boleh kambing, anak payu syukuran, boleh kambing lagi, omai duaji syukuran, boleh kambing. Saya punya binaan itu setiap Sabtu mesti WA saya. Kecuali Sabtu kemarin itu tak WA gendeng kemarin WA, ayo silaturahim ke lokasi kebakaran. Terus saya kan siapa lokasi kebakaran yang terminal ke mesti nasi pojok kidul kan, kono kebakaran ayam, nasi lor kono kebakaran kambing loh. Lalu lokasi lor apa kidul, lor no, niki nek setuwe jatah lor. Bapak, saya itu penasaran kok pendak setu gitu loh. Ternyata dia ini beli itu setiap Sabtu kan bayaran. Nah, bayaran itu syukuran, jarene nomor itu 1.600.000. Engko nek jajake aku ngono kuwi jarene duitnya luwih awet ngono iki. Misalnya ini sate yang murah nih aku borong porsi biasanya tenggueng karo sate kuwi nggo 50 nek ngono kuwi pono aku selangganan ngono kuwi. Nek duwe kertu sekti ngono iki. Itu bentuk syukuran kalau beli kambing nggak mampu, ya kan? Tapi ini termasuk gaya hidup orang soleh. Nah, ini yang keempat ini yang pengen saya sampaikan. Apa itu? Gaya hidup orang mukmin, perilaku yang menjadikan mereka sangat dicintai Allah itu saihun, taibun, abidun, hamidun, saihun. Saihun itu sering siaha. Siaha itu yang menyebar keliling-keliling ke muka bumi sampai Allah nyuruh fasihu fil ardi, sering muter-muter kamu ke penjuru alam ini. Kenapa? Karena orang yang sering keliling-keliling itu dia akan dijamin nggak akan pernah kekurangan rezeki, dia juga akan diberi ketentraman, kebahagiaan. Antum kalau baca surat Al-Quraisy itu kan, itu surat Al-Quraisy ini yang menjadikan kenapa orang Quraisy itu diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Itu kata Ibnu Katsir ternyata bukan dari bahasa Arabnya atau suku kabilah Arab yang paling mulia itu Quraisy karena ada Ka'bahnya. Ternyata enggak. Di situ disebutkan yang menjadikan suku Quraisy itu dimuliakan sampai namanya diabadikan di Al-Qur'an itu apa? Mereka punya kebiasaan rehlat syita iwasai. Rehlah musim panas sama rehlah musim dingin. Musim panas biasanya ke daerah Yordan, musim dingin ke daerah Yaman. Nah, antum mau jejak rehlah musim panas pas ketiga gua ketiga unik ireng bahasan jejak musim dingin ya kok gak menang apa musim udan malah piknik kibli-kibli padahal unsumnya era ketiga ya rendeng. Padahal Allah menjamin loh itu. Apa ketika orang sering rehlah ini alladzi at'amahum min ju'. Antum melihat mereka enggak pernah kelaparan. At'amahum itu selalu dikasih makan. Wa amanu min khauf, dan dia nggak pernah khawatir, selalu diberi rasa aman, tenang, bahagia. Karena ternyata orang sering keliling-keliling itu berarti ilmunya banyak, pengalaman banyak, temannya banyak, rezekinya banyak. Ya, kemudian juga rasa bahagia juga banyak. Imam Syafi'i itu sampai mengatakan orang yang sering safar keliling itu akan diberi 5 keistimewaan. Pertama, ziyadatul ilmi wasaqofah, tambah ilmu dan pengalaman. Yang kedua, ilmu dan wawasan kan itu. Kemudian yang kedua, as-sahabah wasilah, akan ditambahkan teman dan relasi. Yang ketiga, al-ghina wal farah, rezeki dan kekayaan. Kemudian rasa senang dan kebahagiaan. Ya, terus yang terakhir itu akan ditambahkan ya pengalaman
suluk itu kan tradisi berbagai daerah. Makanya orang yang nggak pernah keliling-keliling, yo biasanya memang orang duwe konco, orang duwe pengalaman, ya orang duwe duit. Makanya ukuran pengalaman, ukuran rezeki, ukuran ilmu, ukuran kebahagiaan itu ternyata dari banyaknya tempat yang dikunjungi. Saya kemarin pas diminta safari dakwah Kangean ngono padahal 2 hari lalu ada Pamekasan aku langsung oke. Karena kesempatan gue iso numpak pesawat cilik penumpang yang rolas ngono kuwi sak umur-umur kan ora pernah do ngono kuwi. Engko nang Pak Berukan kok pesawatnya dari Pak Berukan sampai Semono rono numpak kapal ya toh pindah-pindah itu. Jadi betul-betul membahagiakan memang, dan saya merasakan ketika muter-muter kayak gitu itu, muter-muter apa keliling Nusantara ini memang tambah teman, tambah pengalaman, tambah rezeki, tambah kekayaan, tambah bahagia itu ya. Maka antum nek pengen bahagia itu sering sabar keliling-keliling. Ojo ngasih urip pisang, ora pernah numpak pesawat, ora pernah numpak sepur Jawa pirang-pirang padahal lewat sepur lewat bolak-balik lewat Gemolong kok tuku tiket ngono neh. Bingung piye ceritane. Kalau masalah nek numpak sepur kuwatir anjlok, numpak pesawat kuwatir jeblok, numpak kapal deg-degan. Ya kok terus masuk kayak gitu. Jadi ini penting ini saihun, ini golongan orang-orang yang sering keliling-keliling, sering safar. Jadi ya biasakan untuk memperbanyak untuk ini sering keliling-keliling. Kalau tidak di program kayak gini nih. Itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau di kitab itu disebutkan bahwa salah satu amalan yang membuat kita tentrem bahagia itu ternyata tadabbur. Karena ada ayat yang mungkin kita nggak pernah nengok ayat ini, karena ayat ini mesti para mubalik menjelaskan diidentikan ketentraman itu dengan dzikir itu ya baca Quran, atau dzikir itu berupa dzikir pagi sore al-maksurat, atau dzikir itu yang terkenal mesti dzikir itu bentuknya adalah ya dikir biasa itu mungkin ya, atau sujud istighfar. Padahal ayat yang menjelaskan ketentraman itu dengan dikir, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, itu Ibnul Qayyim yang menjelaskan tafsir dikir di Al-Qur'an itu ternyata nggak cuman dikir yang biasa, dikir pagi sore atau sujud istighfar atau dikir berupa Al-Qur'an, tapi beliau menjelaskan ada 6 tuh jenis dikir yang membuat bahagia. Pertama ya tadi sudah dikir pagi sore, wudu wa asya wa dzikruwa wudu wa asya. Kemudian dikir berupa Al-Qur'an itu ayatnya jelas, nama lain Al-Qur'an itu ya dikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafidun. Ada tafsir yang ketiga itu dikir berupa sholat, kan ayatnya itu idza nudiya lis-shalah yaumul jumu'ah fasau ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan sholat segera dikir, berarti tafsir dikir itu apa? Sholat. Berarti kalau kita sedih sholat. Kemudian tafsir dzikir lagi ibadah atau melakukan ketaatan. Itu ayatnya la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai bisnis, usaha, keluarga melalaikan dari dzikir. Berarti dzikir itu artinya apa? Ketaatan atau ibadah. Nah, di antara tafsir itu ini yang menarik. Ternyata disebutkan di surat Ali Imran 182 itu tertafsir dzikir yang membuat jiwa tenang berdasarkan ayat orang beriman itu tenang hatinya dzikrillah dengan dzikir. Itu ternyata dzikir itu dengan tadabbur alam, nonton kebesaran Allah Ta'ala, keliling-keliling itu. Dengan ayatnya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Itu kan ayat sebelumnya menjelaskan penciptaan langit bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya, penciptaan langit bumi itu antum suruh nonton, suruh datangi, kemudian kamu lihat bagaimana kebesaran Allah itu. Alladzina yadhkurun. Nah, itu ayatnya bagi orang-orang yang dzikir. Dzikir itu tadabbur di situ itu maksudnya. Berarti memang salah satu letak ketentraman itu dengan dzikir itu berupa itu. Oh, saya jadi ingat ini ya. Ternyata salah satu kewajiban suami yang itu menjadi haknya istri, yang mana kewajiban suami ini statusnya adalah nafkah. Ya, nafkah itu kan wajib ya. Dan kalau kita tinggalkan itu berdosa. Itu ternyata bentuk nafkah ini nggak cuma duit,
sandang pangan papan colokan itu enggak. Kata beliau Ibnu Qudamah itu nafkah itu ada 4 jenis lah. Ya, jadi penting loh. Ini wong ibu-ibu ini, wah, untuk ilmu baru ini bisa dicatat ini, bisa berdalil bojone. Apa itu? Nafkah yang pertama itu nafkah lahiriah berupa kebutuhan pokok sandang pangan papan colokan itu tadi. Colokan termasuk daftar kebutuhan pokok sekarang ini. Karena donor ini nggak bawa roll, nyerane roll ya nggak bawa power bank. Nah lungo-lungo mesti si golek colokannya di. Berarti kita kebutuhan pokok tapi. Nah, itu pun detail loh, di kitab itu detail banget loh. Kalau makan itu kebutuhan makan paling enggak kalau kita sehari 3 kali ya 3 kali, kemudian kebutuhan sandangan itu setahun 2 kali komplit memenuhi. Itu kudu wong lanang yo mikir ki lho, nek nukoki bojo iki setahun klambi, sak setel kudung jubah, sak jeroan, sak kaos kaki iki nya ping pindho setahun itu. Minimal. Ya maksudnya apa idealnya itu. Nah aku malah tak memilih dewe, tak duding dewe nah aku. Masalahnya aku ya dodol menunggu ya. Loh, yang kedua ini nafkah berupa nafkah batin yang itu kita sudah ngerti dan itu ada ukurannya. Kalau para sahabat dulu di kitab itu dijelaskan itu seminggu 2 kali. Kalau kemudian karena udur yang betul-betul nggak bisa itu batas paling lama dan paling dorot itu 3 bulan. Kalau mentok-mentok betul-betul karena darurat, misalnya perang, itu paling lama 4 bulan. Kalau lebih dosa. Makanya tuh merantau kok patang sasi ramuli berdosa itu karena kedoliman ya. Itu nek diterus-terus ke nanti, nek diterus-terus ke ya, itu nanti mawadah dicabut oleh Allah. Mawadah itu cinta yang bikin nempel. Itu kalau itu hilang nanti sakinahnya hilang. Kalau sakinah hilang, rahmat Allah hilang. Kalau rahmat Allah hilang, barokah pernikahan hilang, hancur. Makanya ya rumah tangga itu kalau mau guling atau rumah tangga itu pisah hancur, pertama kali yang dicabut itu mawaddah. Mawaddah itu cinta yang bikin deket. Contoh misalnya tidur padahal kita nggak ada masalah tapi sudah nggak bareng dengan istri, itu berarti indikasi itu mawaddah sudah hilang itu. Makanya kalau istri kita di mana-mana kok pengennya deket, gandeng, itu berarti masih awet. Nah antum tidur gimana kok sensitif ya? Antum tidur kok kaki masih ditumpangkan istrinya, itu pernikahan itu dijamin awet itu. Tapi sudah nggak ada kayak gitu karena merantau, kemudian sampai 3 bulan, itu kemudian dosa itu diteruskan terus. Ini ilmu, ini aku orang sensitif ini jelas ini diteruskan terus. Itu nanti rasa itu berkurang, lama-lama ya toh maksiat itu akhirnya membiasa terus. Akhirnya dihilangkan, dicabut oleh Allah Ta'ala. Sehingga istri, perempuan yang harusnya itu kalau suaminya datang itu begitu cinta, nah, normal itu istri ditinggal suami 3 jam aja bingung, mana tuh ditelepon, kopinya ada ini, lu mau bayar mau ini, pikir kesukaan aja ditelepon, itu nek mawadah masih ada. Kamu kok lama banget tuh nggak pulang-pulang, lagi dikir pagi, dikir aja suwe-suwe, dikir sama saya sini. Ya itu begitu. Terus kemana lagi lo? Nonton TV, hiburan lo TV, hiburanmu ke aku, hiburanku ya kamu. Itu nek mawadah masih ada itu begitu. Ya, ternyata kalau itu kok diteruskan, nanti hilang itu sifat itu. Akhirnya suaminya pulang malah jadi nggak suka. Jadi saya masalahnya ngerti daerah kidulan sana atau ngomong ngidul itu isinya perantauan semua. Saya kemarin pas safari Jawa di Balikpapan itu ngisi kajian komunitas perantauan Jatioso, itu khusus kecamatan Jatioso itu yang khusus di Balikpapan saja itu jumlahnya total itu hampir 270. Cuman yang ikut ngaji 70, yang 200 nggak ikut, tapi totalnya itu bakul bakso kalau dodol jamu itu khusus kecamatan Jatioso sini bawahnya Tambang itu ya toh. Dan itu khusus hanya di Balikpapan, totalnya segitu banyak, masya Allah. Dan itu biasa sampai pulang tuh setahun cuma 2 kali, sampai akhirnya ternyata ini betul saya ngerti, wawahi mata kepala. Itu ketika suaminya pulang kok agak kelamaan di rumah itu istri juga kesana berangkat lagi itu, karena harus terbiasa nyaman dengan sendiri akhirnya. Enak wis senang ngomah malah susah aku. Biasanya ra masak jadi masak, biasanya ora bawa, biasanya radus jadi adus sudah. Ini betul ini terjadi kayak gitu, maka jangan sampai ya. Makanya kalau kita kemana-mana bisa
deket gandeng istri itu indikasi masih awal. Mana bojoku nek neng mall ngono tak gandeng tuh. Kuatirku mau nak bulayang nukoni apa-apa jadi gandeng bayang. Nah yang ketiga bentuk nafkah itu apa? Itu adalah nafkah berupa ilmu, karena suami punya kewajiban tarbiyatuhum wa yu'allimuhum, kemudian bimbing yang dunongke, ngejak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu ternyata kewajiban loh. Kalau suami pinter, dia pendalaman ilmu luar biasa, kok istrinya berawan, suaminya dituntut di akhirat ternyata. Tapi kalau istri pinter kok suaminya bodoh, istri nggak dituntut atas kebodohan suami. Orang enak dari orang itu. Nah, yang keempat, ini ternyata bentuk nafkah yang kita jarang tahu itu apa? Nafkah berupa muasyarah, mempergauli dengan baik. Bentuknya gimana? Ini Imam Syafi'i itu mengatakan mula ibuha, ngejak bercanda, wa yudahibuha, bikin dia tertawa, gembira, wa yukallimuha, diajak ngobrol, wa takhsisul juz'an li waqtihi, melonggarkan waktunya, mengkhususkan waktunya untuk membersamai mereka, atau tasliyatul mubahat, atau mengajak mereka untuk hiburan-hiburan yang mubah. Jadi ternyata punya hak untuk itu, karena perempuan itu kelamaan nggak dijak hiburan-hiburan mubah mungkin bisa depresi. Makanya sosok rotor galak itu. Makanya istri galak yang jenis bojo galak itu aslinya yang berkurang teknik-teknik menurut. Termasuk kalau istri mulai pucat, ya, antum mulai kalau perempuan itu pucat, ya tahu betoknya soalnya step-step mau semaput itu sebetulnya nggak perlu dibawa ke puskesmas, cukup dibawa ke toko emas, terus pemilih, miliar, aku bayar, ya, itu langsung sumberin aja, insya Allah pucatnya hilang. Gitu ya, ini termasuk cara membahagiakan mereka dan itu bagian dari haknya mereka yang menjadi kewajiban suaminya. Bahkan kalau Imam Syafi'i itu sampai mengatakan suami itu berdosa kalau dia itu nggak pernah ngasih nafkah ilmu tapi memaksa istrinya untuk taat, karena taat itu berlandaskan ilmu. Kemudian memaksa istrinya untuk gembira melayani sementara dia nggak pernah melonggarkan waktunya. Apalagi yang parah lagi, memaksa istri untuk melayani tapi dia nggak pernah ngasih nafkah itu tadi. Itu kalau dalam ayat surat Al-Mutaffifin itu termasuk cabang dari curang ya. Mutaffifin itu ternyata nggak cuma curang dalam urusan jual beli, kan ayatnya wailul lil mutaffifin kan, itu mutaffifin itu ditinggal itu, curang dalam jual beli, takaran, curang dalam urusan warisan itu, sama satu lagi curang dalam rumah tangga. Gimana curangnya? Ya tadi suami nuntut haknya, misalnya minta dilayani tapi nggak pernah ngasih nafkah, minta ditaati tapi nggak pernah ngajari bimbing ilmu, minta dijaga kehormatannya tapi dia nggak bisa mempergauli dengan baik. Wah, itu dalam bahasa Inggris namanya pokil. Wah, itu kalau pokil kayak gitu itu ancamannya wail itu wadin di jahannam itu. Little speaking English namanya. Kira raison apa ya? Sama rahimah gua. Jadi ini poin yang kedua, saya jadi pengen sampaikan ayat itu karena memang penting. Ya. Nah kemudian maslahat yang ketiga atau manfaat yang ketiga dengan rehlah atau tadi acara-acara kebersamaan amal jamaah itu akan melahirkan ukhuwah, kemudian kekuatan kerja sama kekompakan, karena masalah itu akan hilang dengan ketemu. Makanya umat terdahulu itu bisa sukses, beruntung, itu mereka sering sekali mengadakan acara yang sifatnya jama'i dan tersistem berjamaah. Antum kalau ingat nasihatnya Imam Malik ya, beliau itu ngasih resep, antum nek pengen sukses, beruntung sebagaimana para sahabat dulu kan, itu caranya gampang. Kata beliau, la yasluh hadil ummah illa bima saluhatihi awalha. Umat sekarang ini nggak akan bisa solid, nggak akan bisa kokoh, nggak akan bisa sukses kecuali caranya mengikuti bagaimana umat terdahulu sukses.
yaitu umat terdahulu itu para sahabat, para tabiin. Nah, beliau mengatakan semua sahabat itu walaupun profesinya beda-beda, pekerjaan beda-beda, umur beda-beda, mereka punya amalan yang sama. Paling tidak kata beliau, satu minas sahabat, ada 5 yang semua sahabat melakukan. Walaupun apapun mereka beda, tapi khusus 5 ini semua sahabat melakukan. Apa itu? Yang membuat mereka top betul itu luzumul jamaah. Mereka hidupnya itu selalu berkomitmen dan tersistem, terarah, terkendali, terstruktur dalam jamaah. Nah, itu makanya sukses. Makanya untuk menjadi sukses gampang, jangan sendiri ya. Sebanyak apapun masalah, selama tetap berjamaah itu jauh lebih baik daripada tidak punya masalah tapi sendiri. Justru masalah terbesarnya itu ya sendiri. Yang pas ngomong ini kemarin gue status sebanyak apapun masalah selama berjamaah tetap jauh lebih baik daripada tidak punya masalah tapi sendiri. Menurut itu ternyata nasihat ini itu dinukilkan oleh ulama yang nulis kepada aktivis Islam itu siapa? Dr. Najib Ibrahim. Itu nasihat ini bagus banget itu kata beliau itu. Karena kita ini ya kalau nggak solid itu nggak akan bisa mengalahkan musuh. Kata beliau ini, beliau nukilkan nasihat Umar bin Khattab. Pak ilam taglibuhum bi ta'atina ghalabuna bi quwwatihim. Itu nasihat Umar bin Khattab yang menarik. Kalau kalian ini nggak bisa mengalahkan musuh dengan ketaatan kita, mesti kalian itu akan dikalahkan musuh dengan kekuatan mereka. Maksudnya apa? Antum itu dari sisi apapun kalah, kekuatan kalah, jumlah kalah, apapun kalah. Cuman antum tuh menang apa? Karena ada ketaatan di situ itu, sehingga musuh yang kekuatannya jauh lebih banyak dengan persenjataan yang lebih banyak itu kalah dengan kesulitan kaum muslimin yang kayaknya serba kurang, tapi dia punya unggulan adalah hidupnya terarah, terukur, terkendali, tersistem, dan itu barokah. Makanya ini ya saya sampaikan ke antum ya, ini jadikan wadah untuk menjadi media kita untuk bisa lebih mudah mengerjakan perintah Allah. Karena dengan adanya komunitas ini kita insya Allah akan kokoh. Paling tidak perintah Allah itu kita menjalankannya jadi lebih mudah karena tersistem, terkoordinir. Cuma memang syaratnya syarat hidup berjamaah itu ada 5. Ini disampaikan Dr. Najib Ibrahim apa? Pertama ya ada struktur yang di situ ya harus kita taati. Nomor 1 berarti harus ada ketaatan. Terus yang kedua harus sabar. Dalam bareng-bareng hidup kayak gini nih, itu nanti banyak masalah karena ya teman beda, kebiasaan beda, apa beda, itu harus sabar. Terus yang ketiga ya syaratnya itu apa? Harus salamatu sodr. Salamatu sodr itu jangan kemudian mengambil keputusan yang menyusahkan sendiri, terus emosi. Misalnya gini, kita hidup bareng kayak gini ngerti-ngerti nggak cocok ya kan sama modelnya, nggak cocok sama kepala sekolah, ada program nggak cocok, terus apa karena hati kita sempit jengkel, ngerti-ngerti emosi, ngerti-ngerti metu kok grup, sopo antum itu ya engkel-engkelan itu jadi apa-apa, engkel-engkelan kok, seperti ojo nesu. Salamatu sodr itu intinya apa? Ojo gampang nesu, di situ aja. Di sini misalnya tausiahnya rasa doa-doa ini nasihat saya antum eling-eling, antum nek pengen solid, ojo gampang tersinggung. Walaupun engkel-engkelan rapopo ning ojo nesu. Nek masa iki nesu, bareng nesu metu kok grup. Susah masalah kayak gitu itu. Kita ini lapangkan hati biar masalah seberat apapun itu kalau hati lapang, ringan. Makanya cara Allah menolong Nabi ketika kena banyak masalah, ketika yaumul apa itu amul hazan itu tahun kesedihan, Nabi mendapatkan ujian bertubi-tubi itu apa cara nolong itu kemudian masalahnya dihilangkan atau diringankan? Enggak. Apa namanya, cara Allah nolong itu dilapangkan hatinya itu. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Bukankah aku lapangkan hatimu, terus habis itu aku berikan beban-beban yang berat. Jadi beban yang berat itu jadi ringan, kenapa? Karena hatinya lapang. Jadi yang membuat ringan kecil masalah itu karena wadahnya dibesarkan. Coba antum berdua sama
kebo di WC sempit apa longgar? Sempit ya. Coba misalnya antum berdua sama gajah di alun-alun, wah kan walaupun sama gajah tetap longgar karena di alun-alun. Jangankan cuman gajah satu, mbok 10 loh, nenek alun-alun tetap longgar. Sama antum kena masalah kecil aja, ya toh. Tapi kalau wadahnya sempit ya memang tersiksa dengan masalah-masalah sepele. Tapi kalau hati lapang itu, kena masalah besar pun ringan kayak kita masak air, itu nek wadahnya kecil, kena api kecil aja langsung mendidih. Coba kalau wadahnya besar, pakai ya api yang besar nganggo gelis, obos kayak gitu aja, itu ya tetap aja lama itu enggak mendidih itu karena wadahnya yang besar. Makanya aku pengen ringan ya, itu jangan hidup sendiri, tetap tersistem walaupun berat, tapi ketika bareng itu barokahnya lebih banyak. Karena ketika bareng-bareng itu antum dapat pahala dari amalan orang yang satu tim dengan kita. Contoh di Tamangun ini ada tim mu'alimnya itu 18. Itu di antara 18 itu rata-rata ngopeni kajian itu paling majelisnya cuma 1, 2 paling dikit ya 1, ada yang 4, ada yang 5. Nah di antara mu'alim ini maaf ini orang cerita kok, saya ngopeni 17, bayangkan 17 grup itu mingguan, berarti satu bulan kan khusus itu sudah 100 lebih kan, itu saya khusus kajian rutin intensif itu. Ternyata misalnya saya sendiri tetap kalah kalau tim itu, tapi ketika kita bareng-bareng itu ya mereka walaupun ngisinya cuma 2 kali seminggu ya toh, tapi kemudian dia dapat pahala dari semua tim ini. Misalnya timnya 18, masing-masing ngisinya itu nggak usah banyak-banyak ya, satu majelisnya 3 seminggu cuma 3 majelis. Nah 3 itu 1 bulan kan berarti perlu kan 4 ya, rolas. Nah, rolas itu satu orang ya 12 kali ngisinya. Nah 12 kali ping 18 itu berapa itu? 12 ping 18. Masukkan orang 200-an lah. 200-an itu. Dia ya walaupun ngisinya itu seminggu 3 kali atau sebulan 12 kali, tapi dia dapat pahala kayak ngisi sampai 200 kali dari pahala teman-temannya karena dia satu tim. Kebalikannya saya mau kuat tentang kalau ngomong pengen 17 nek dhewe. Selain elektrik ya pahalanya 17 pengen paling 1 selainnya separuh nih. Nah, makanya ketika kita bareng-bareng solid itu ya, itu saya pas istirahat saya dapat pahala dari teman-teman kayak ini. Saya ngisi yang gini nyata enak konco sing genteng ini karena jadwal kajian rutin bapak-bapak sekulino mungkin ya aku tak golek adem masalah wong ado-ado iki wong sangar-sangar iki tak golek ganti ngono ku ora kenal malah ngono kan berarti saya dapat pahala dari kajian sih diisi teman saya dapat wong itu majelisku. Genteng kebalikannya, dia juga dapat dari apa yang saya lakukan karena kita satu tim itu. Yang penting itu untuk kerjasama, jangan sombong-sombong ya. Banyak perintah Allah Ta'ala itu aslinya berat kita lakukan, tapi karena terprogram jadi gampang. Contoh, antum nek ora diprogram itu karena bareng-bareng apa kelakon bengi-bengi nginep neng ngelurah ini. Wah, aku nek orang ngarang ini wegah rene iki aku iki. Ora nek lampu ning rene ya ora tak. Pengurus iki sapa lagi jane? Dalan dulu peteng yang ngono. Aku sebagai warga Tamangun atau isin ini. Kalau jatuhkan martabak tahu mau pada kabeh kok sih ini mau peteng ngono. Belane peteng. Itu ya, ini hampir ke pengajaran sesuai lah. Sama-sama. Mungkin itu ya. Semoga bisa memberi manfaat. Padahal rapi berkaji. Ada pertanyaan mungkin kalau ada saya akhiri dulu ya. Semoga majelis ini nanti walaupun sebentar bisa menjadikan wasilah antum didoakan para malaikat. Amin. Ya antum kudune matur nuwun aku lho, nek rane tosian malaikate ora teko lho. Aku tosian. Malaikatnya boleh berpengajian sing makmur. Nang ngene iki ra pengajian ya do wegah rene kecuali malaikat pencatat amal buruk. Melo itu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya?
Evan Ahmad. Mumpung kesempatan ketemu sama beliau. Lah aku rapi ya gitu. Saya tak mengawali aja begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz minta nasihat, minta saran barangkali bagaimana agar usia yang makin tua itu bisa untuk urusan iman dan ihsan tapi tidak tergoda oleh godaan yang lain. Contoh saya itu sering tergoda. Pas jagung nenek campur sari si nyanyi kita halala harap tak olah tak sawang kok penyanyi suaranya sampai tak sawang kok yuk itu gak kuat gitu. Itu istiqomahnya mana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat nyari. Malaikat kasih tungguin. Jadi gini, pertama ya, ini ada buku yang ditulis oleh saya lupa penulisnya tapi judul kitab itu Muskilatus Sabab, ya, problematika remaja dan solusinya dalam Al-Quran. Nah itu salah satu problemnya ini. Tapi walaupun itu untuk remaja, tapi ini terkena juga untuk orang tua. Itu walaupun dia sudah melakukan ketaatan itu ngerti ada problem, kok ada dorongan ngerti pengen berbuat maksiat. Kalau melakukan ketaatan ternyata nggak awet, pengennya berhenti gitu. Padahal ya sama kayak sudah hijrah, ada niat baik ngerti nggak jadi. Kalau sudah jadi nggak awet gitu. Atau kemudian sudah semangat ketemu teman-teman ngerti ada maksiat kemudian tergoda lagi. Itu di buku itu disebutkan pertama Falilandur ila ta'am alladzi tanawalta. Kalimatnya itu coba dicek pertama, ada banyak poin yang dicek. Pertama dicek makanan yang masuk, karena makanan ini ternyata bikin ketaatan itu tidak awet. Karena amal soleh itu hubungan erat dengan makanan. Ayatnya qulu minat thayyibat wa a'malu sholihat. Makanlah yang baik terus nanti enteng amal solehnya. Nah, karena dampak makan itu ternyata kemana-mana lah. Kalau masuk ke perut jadi darah jadi daging itu ya nanti kita doa kadang-kadang doa nggak diterima, ibadah juga tertolak karena makanan haram, termasuk juga ke perilaku, bahkan nanti kalau masuk ke telinga jadi sumbatan semuanya bentuknya saya elek-elek. Kalau masuk ke mana ini mata itu seakan-akan matanya ada penutup ta'an nafi udunaihi waqro, dampaknya kemana-mana. Kalau masuk nanti ke mulut dari makanan haram akhirnya mulut itu ya ngomong-ngomong sih buruk gitu ya. Jadi gitu ya, pertama yang dicek. Kemudian yang kedua, poin yang dicek lagi ini semoga nanti untuk muhasabah kita juga, bahwa iman itu butuh, maksudnya ada waktu-waktu yang ini yang beliau sebutkan itu adalah waktu-waktu ketika kita sedang sendiri ya, ketika sedang sendiri itu sebagai penentu untuk menolong ketika kita pas sedang ramai. Nah, maka ketika bisa menjaga maksiat ketika pas nggak ada orang, itu nanti pas banyak orang itu lebih ringan untuk menjaganya. Itu kalimat yang pasnya itu apa? Saya kok lupa, tapi salah satu yang bikin menarik itu tetap al-khosyah fisirra wa alaniyah. Dia tetap bisa takut pada Allah dalam keadaan banyak orang atau sendiri. Nah ketika sendiri itu untuk ukurannya pas sendiri. Itu nanti Allah akan bayar ketika pas dia kepingin, pas dia kondisi apapun itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian termasuk cara berikutnya itu ya, supaya kita tetap bisa menjaga ini, ada 7 amalan di surat Al-Ahqaf ayat 15. Itu amalan yang harus dilakukan kalau umur sudah tambah tua ya. Itu ayatnya hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'in,
kalau umurnya sudah tua, kemudian mencapai umur 40, menjelang kan kita seket kan? Iya, 36 jalan Pak. 36. 36 jalan, jalannya 10 tahun, itu ya, itu kalau sudah sampai 40 itu berarti sudah melewati 2/3 umur kita, karena Nabi menjelaskan umur kita berkisaran 60, berarti kalau melewati umur 40 itu 2/3, kalau 50 berarti sudah hampir 75% umur kita. Baterainya luput aja. Kalau perjalanan umur sehari, Nabi gambarkan perjalanan hidup manusia itu mislul yaum, perjalanan satu hari dari subuh sampai maghrib. Maka umur 40 itu asar, umur 50 itu jam 5 kurang seperempat, umur swidak itu setengah 6. Kalau ini hudung ada maghrib. Nah, itu Allah mengasih tahu ya, kita jangan sampai meninggalkan 7 amalan, terutama banyak doa. Kan ayatnya itu dilanjut kalau ini, terus yang kedua nasyukura nikmatakal lati an'amta alayya, banyak mensyukuri nikmat. Pokoknya rasa kepengen disyukuri, bojo ya kuwi wis syukuri. Terus apa? Terus rasa ambisi terus nanti masalahnya kalau nggak syukur sebanyak apapun, kalau nggak syukur itu kurang. Kebalikannya, kalau syukur walaupun kayaknya kurang itu malah cukup, gitu lah. Karena syukur melahirkan qanaah, sementara kalau kufur melahirkan rakus. Makanya orang yang nggak syukur dia mesti rakus, dan rakus itu maka dia miskin walaupun duitnya banyak. Dan kebalikannya, orang itu kalau syukur melahirkan qanaah, maka qanaah itu kaya raya walaupun sebetulnya, karena ukuran kaya itu hatinya itu tadi. Dan biasanya 40 mesti punya apa-apa, masa orang bersyukur. Coba rata-rata antum cek 40 lah, dia mobil, motor, di rumah, dua anak, dia bojo, itu segala apa itu. Terus yang ketiga kon ngati wong tua, itu minta doa atas orang tua, walidayah. Terus yang keempat amal sholihah, terus memperbanyak amal soleh. Terus yang kelima wasli duriyati, memperbaiki hubungan keluarga. Terus banyak tobat, ini tubuh ilaika. Terus kon ngapi ke dari wong Islam. Tapi yang menarik itu dari 7 itu nomor 1 doa dulu. Jadi biar istiqomah itu doa, karena di antara sekian banyak faktor itu yang menentukan malah doa. Makanya doa yang paling banyak dibaca Nabi di masa-masa tua itu doa istiqomah di atas iman sampai mati. Doa sapu jagat itu sering. Tapi yang paling sering pernah ditanyakan ke Ummu Salamah, ayo aksar doa inda Rasul, doa apa yang paling banyak dibaca Nabi? Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Nah, itu minta dikokohkan hati. Ya Allah. Jane mubadir ini, ya Allah, mubadir ya Allah, tapi kokohkan mana gue. Kokohkan. Harus kokoh HP. Kokohkan ya gitu. Oh, istiqomah. Dan antum bisa istiqomah kokoh di atas ketaatan sampai mati. Itu keajaiban dunia yang paling besar, kata Ibnu Taimiyah. Ya, itu betul-betul terbesar itu. Kan guru keajaiban dia ini kan guru budur, guru pitu. Kata beliau, yomul karomah, keajaiban yang terbesar, luzumul istiqomah. Nah, biar istiqomah, nah ini berarti biar kita kokoh tadi, jangan sendiri. Karena nanti kalau kita pas melenceng ada yang mengingatkan. Terus biar istiqomah lagi ya, kita harus sering ketemu saudara muslim. Itu obat untuk mengokohkan iman itu. Liqaul ikhwan, ketemu ikhwan itu menghidupkan hati. Ada lagi hadir di majelis taklim, itu mengokohkan iman itu. Gitu ya. Ya, terima kasih. Gue lanjut, gue tadi rasido camping, dulu Kajian Akbar. iya judulnya Akbar ini. Jadi apa katanya? Katanya Yang sudah keluarga atau yang masih jomblo? mungkin ini Pak, kalian penasaran tapi enggak dengan lanjutkan itu. Kalau apa namanya, istri pinter, suami bodoh, istri enggak dapat itu. Tapi mertuanya bodoh gimana? Mertuanya wajib ngaji. Karena memang Itu aja jarang ya, 2007. maksudnya awalnya sama-sama jahil gitu ya. Maka memang modal yang paling pertama dan
ilmu yang wajib, maksudnya wajib fardu ain, kewajiban sebelum segala sesuatu itu yang ngaji. Ilmu itu kan bisa didapatnya dengan ngaji. Jadi bodoh-bodoh bodoh berarti belajar kabeh, tinggal mulai gitu aja. Hampir semua rata-rata awal nikah itu bodoh memang nggak ngaji kabeh. Kemudian ada yang duluan ngaji, misalnya suaminya berarti dia ngajak istri. Kalau istri yang ngaji duluan, nah dia memang punya cuma mengingatkan, tapi dia nggak punya kekuasaan untuk memaksa. Tapi kalau suami punya kewajiban untuk memaksa, gitu aja. Itu ya. Tadi sudah saya tutup belum? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluarkan kepada Ustaz Isyarin Ahmad yang telah memberikan materi kajian sekaligus motivasi